Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO IKPM. Jadi PT IKA Farmindo Putra Mas atau IKPM, ini awalnya tuh berawal dari bisnis apotek nih Sobat Maya. Jadi dari bisnis apotek, lalu kemudian pada tahun 1978 mulai membuka pabrik utamanya di kawasan Pulau Gadung ya, di atas lahan seluas 11.700 meter persegi. Jadi yang awalnya cuma bisnis apotek ataupun jual beli obat-obatan, akhirnya mulai produksi sendiri. Nah, untuk saat ini, pabriknya IKPM udah dikembangkan dan terdiri dari bagian produksi, laboratorium research dan pengembangan, lalu ada juga bagian kontrol kualitas, QA dan QC, pergudangan, dan juga kantor pusatnya untuk departemen marketing dan juga ekspor. Lalu di tahun 2016, IKPM membuka pabrik keduanya di Jawa Barat di atas luas tanah 25.000 meter persegi. Yang tujuannya dibangun pabrik tersebut untuk menunjang pengembangan produk-produk botol susu dan juga perawatan bayi dengan brand Baby Hooky. Loh, jadi jualan obat atau jualan produk bayi? Langsung aja kita lihat produk-produk dari IKPM ya. Nah, jadi IKPM ini punya dua segmen bisnis nih Sobat Maya. Yang pertama farmasi dan yang kedua non-farmasi. Nah, untuk farmasi itu obat-obatnya antara lain yang bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Ada kayak Lactulax, terus ada Ikaven, lalu di sini juga ada Ikadril. Mungkin ini lumayan familiar ya, Ikadril. Terus ada minyak Gandapura juga nih. Nah, ini kalau yang sering saya lihat itu Gandapura dan juga Ikadril. Kalau misalnya Sobat Maya pernah lihat merek-merek lainnya, boleh share di kolom komentar juga ya. Lalu untuk produk-produk non-farmasinya antara lain perawatan rambut dengan merek NR. Lalu ada juga produk perlengkapan bayi dengan merek Baby Hooky. Nah, kalau untuk produk Baby Hooky ini sebenarnya saya kurang familiar ya Sobat Maya. Tapi ternyata saya tanya ke istri saya, ternyata Baby Hooky ini itu brandnya cukup besar dan dikenal luas juga. Bagi Sobat Maya yang pakai perlengkapan bayi Baby Hooky, boleh share juga di kolom komentar ya. Nah, jadi itu adalah produk-produk yang diproduksi oleh IKPM. Lalu untuk pemasarannya sendiri, IKPM ini udah menjangkau hampir seluruh Indonesia ya Sobat Maya. Kita bisa lihat titik distribusinya di sini. Dan juga ada ekspor ke Filipina dan juga ke Australia. Jadi untuk cakupan distribusinya sudah lumayan luas. Nah, berikut ini adalah para pemegang saham dari IKPM. Bisa kita lihat bahwa kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT IKA Pharma Intimas dengan kepemilikan sebesar 97,64%. Lalu sisanya dimiliki oleh individu yang merupakan owner dari IKPM ini. Ya, intinya ini adalah perusahaan keluarga ya. Lalu dalam IPO-nya IKPM ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak IKPM ini listing di bursanya kita. Lalu ini adalah laporan kinerja dari IKPM. Bisa kita lihat di tahun 2020, penjualan ataupun pendapatan dari IKPM ini gede banget ya Sobat Maya, 715 miliar. Namun sayangnya hanya berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 4,6 miliar. Kita tahu sendiri ya, di tahun 2020 ini adalah tahunnya pandemi, tahunnya COVID. Mungkin pendapatannya itu naik signifikan, tapi untuk distribusinya sendiri itu sebuah masalah, sebuah PR juga bagi mereka, sehingga in the end, labanya itu nggak begitu besar ya. Lalu di tahun 2021, pendapatannya itu turun secara signifikan, menjadi 380 miliar, namun laba bersihnya naik dua kali lipat ya, hampir dua kali lipat menjadi 8,1 miliar. Lalu di tahun 2022, pendapatannya naik menjadi 398 miliar dan laba bersihnya naik juga menjadi 16,5 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2021. Nah, pertumbuhan laba usaha di tahun 2021 ke tahun 2022 bisa kita nilai sebagai sesuatu yang cukup signifikan ya Sobat Maya. Dan mungkin hal ini berarti ya setelah pandemi, kurang lebih kinerjanya IKPM ya seperti di tahun 2022 ini. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama di tahun 2023, tepatnya 30 April 2023, pendapatannya ini tetap naik ya Sobat Maya ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ini juga naik. Jadi untuk kinerjanya dari IKPM ini cukup bagus. Walau bisa kita katakan net profit marginnya cukup rendah ya untuk sebuah perusahaan yang produksi goods ataupun barangnya sendiri. Oke, lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 336 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20%
dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 160 hingga 180, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 60,6 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 50% itu akan digunakan untuk belanja barang modal. Dengan rinciannya, yang pertama sekitar 66,67% akan dialokasikan untuk renovasi gedung pabrik perseroan di Sumedang ya. Lalu yang kedua sekitar 33,33% itu akan dialokasikan untuk pembelian mesin. Lalu tujuan yang kedua itu sekitar 50%-nya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dipergunakan untuk modal kerja dan sebagian lainnya itu untuk belanja modal. Yang tentu saja harapannya akan meningkatkan kinerjanya dari IKPM di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya IKPM ini adalah OCBC Sekuritas atau dengan kode brokernya TP. Nah, OCBC Sekuritas ini sangat jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Kayaknya dalam 2-3 tahun terakhir ini belum pernah sama sekali mengawal saham IPO yang dimana dia itu menjadi single underwriter. Yang ada tuh dia kayak cuma nebeng-nebeng doang Sobat Maya. Jadi dari sisi saya pribadi kayaknya kita nggak perlu lah ya melihat track record ataupun historical dari OCBC ini waktu mengawal saham IPO. Karena ya dia juga cuma nebeng doang. Sementara di IKPM ini dia menjadi underwriter tunggal. Ya, semoga aja di event perdananya dalam mengawal saham IPO ini, OCBC dapat memberikan kinerja yang terbaik. Oke, lalu ini adalah laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi laporan keuangannya, ekuitasnya ini terus menurun ya, Sobat Maya, dari tahun 2020 ke tahun 2021 ke tahun 2022. Padahal kalau misalnya tadi kita udah lihat dari sisi kinerjanya, selalu mencatatkan pertumbuhan usaha ya. Tapi kenapa kira-kira ekuitasnya malah turun? Jawabannya adalah karena adanya dekonsolidasi anak usaha. Nah, cuma itu nggak akan terlalu kita bahas di sini, karena ya nggak akan terlalu berpengaruh signifikan juga. Tapi intinya karena hal tersebut, Sobat Maya. Jadi ada pencatatan yang di take out kayak gitulah intinya. Bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, untuk saat ini ya, IKPM ini masih akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu bagi Sobat Maya yang misalnya nih melihat IKPM ini bagus ya dari sisi kinerjanya oke, udah berdiri lama, dan mau coba untuk keep IKPM dalam jangka waktu panjang, perlu memperhatikan tentang liabilitas jangka pendeknya juga. Karena hutang bank jangka pendeknya ini lumayan besar nih Sobat Maya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi kas atau setara kas yang liquid, itu dibandingkan dengan hutang banknya itu lumayan jauh nih Sobat Maya. Jadi ini adalah salah satu pertimbangan ya kalau misalnya Sobat Maya mau coba keep IKPM ini dalam jangka waktu panjang juga. So far masih belum ada yang perlu dikhawatirkan terhadap utang bank jangka pendeknya. Karena dari perputaran usahanya harusnya bisa cover ya. Cuma saya agak wondering juga kenapa untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya nggak ada sebagian yang untuk dipakai pembayaran utang bank jangka pendek. Padahal kalau misalnya ada sebagian yang dipakai untuk pembayaran utang bank jangka pendek, ya harusnya itu lumayan membantu ya. Cuma saya yakin dari sisi manajemen juga pasti ada pertimbangannya tersendiri. Lalu untuk IKPM sendiri, ini rutin banget membagikan dividen nih Sobat Maya. Bisa kita lihat dari tahun 2021 bagi dividen, tahun 2022 juga bagi dividen, dan tahun 2023 juga bagi dividen. Dan di kebijakan dividennya, IKPM ini juga berencana untuk membagikan sebanyak-banyaknya 30% dari keuntungan perusahaan sebagai dividen. Jadi kalau misalnya suatu hari masalah hutangnya udah beres dan harga sahamnya agak terdiskon, ya bisa dipertimbangkan kalau misalnya mau keep saham ini untuk jangka waktu panjang. Lalu ini adalah valuasi dari IKPM. Saya buat di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 160 hingga 180. Nah, jika nantinya IKPM ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 160, maka PER-nya itu akan berada di 11,49 kali dan PBV-nya di 1,13 kali. Sementara untuk market cap-nya berada di 269 miliar. Dan jika IKPM ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 180, maka PER-nya akan berada di 12,93 kali dan PBV-nya di 1,24 kali dengan market cap sebesar 303 miliar.
Nah, untuk valuasi dari IKPM ini cenderung sangat murah ya untuk ukuran saham IPO nih Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat market cap-nya, ini juga masih cenderung kecil ya, dibandingkan dengan misalnya kita bandingkan aja dengan revenue-nya. Jadi dari sisi valuasi, IKPM ini menurut saya sangat menarik. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi nih ya, bisnis IKPM ini masih cukup bagus. Brandnya itu udah dikenal oleh masyarakat luas dan punya pangsa pasarnya sendiri. Namun dari sisi net profit marginnya, ini tergolong rendah ya, dan hutang jangka pendeknya juga besar. Hal ini menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ya, jika Sobat Maya ingin keep IKPM ini dalam jangka waktu panjang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari IKPM ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga tergolong bagus ya. Sebagian dipakai untuk modal kerja dan sisanya untuk belanja modal yang harusnya dapat meningkatkan kinerjanya IKPM di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya IKPM ini adalah TP. Nah, TP ini dalam beberapa tahun terakhir belum pernah ya menjadi underwriter tunggal. Adanya cuma kayak nebeng-nebeng doang nih Sobat Maya. Jadi kayak minim data ya untuk track record underwriting-nya TP. Dan saya sendiri nggak masukin datanya. Semoga aja nantinya waktu TP ini mengawal saham IPO KPM, dia dapat mengeluarkan kinerja terbaiknya ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Harusnya kalau nggak ada hal yang aneh-aneh, saya ikut ya. Kalau misalnya kita bicara tentang hutang bank jangka pendeknya, kayaknya nggak ada masalah ya untuk momentum IPO. Kecuali kalau misalnya mau keep dalam jangka waktu panjang, ya hutang bank jangka pendek tersebut harus kita perhitungkan. Jadi kalau bisa saya summarize, bisnisnya IKPM ini udah lama berdiri ya, jadi bukan perusahaan ingusan lagi, revenue-nya juga bagus, dan masih mencetak laba dari tahun ke tahun. Valuasinya juga cenderung murah untuk saham IPO, dan produknya sendiri itu udah dikenal oleh masyarakat luas. Namun kekurangannya, yang pertama adalah hutang bank jangka pendeknya lumayan besar. Yang kedua, dari sisi underwriter-nya, ini untuk track record-nya kita masih belum tahu nih Sobat Maya. Jadi kemungkinan kita masih menduga-duga. Semoga aja bisa bagus ya. Nah, seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO IKPM, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti apakah saya akan pesan atau enggak saham IPO IKPM, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO IKPM. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO IKPM atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!